Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latifullah dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 01. Di sini saya akan menyampaikan video praktek khutbah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi tahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi thayyibina wattabi'ina lahum bi hisani ila yaumiddin wa sallama taslima katsiran madidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh dan syarat akan nilai-nilai kesucian, kemurnian, kehormatan, kebanggaan, dan kemuliaan. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai-nilai baik ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kemaksiatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena maksiat adalah sumber kelemahan, kecelakaan, dan kehinaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, katakanlah Muhammad, Robku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Adapun seburuk-buruk kemaksiatan dan yang paling berbahaya adalah perbuatan zina, karena ia merupakan perbuatan dosa yang akan mengantarkan pelakunya kepada berbagai macam keburukan seperti kecelakaan, kehinaan, kekafiran, penyakit, dan murka Allah Subhanahu wa taala. Melihat dan mempertimbangkan betapa besar kerugian yang didapat oleh pelaku zina, maka tak heran jika perhatian Islam akan hal tersebut sangatlah besar. Perhatian ini mewujud dalam hukum aturan, keyakinan, anjuran, dan nasihat-nasihat berupa hal-hal yang harus dilakukan dalam bentuk usaha preventif guna terhindar dari dosa zina yang terkutuk tersebut. Salah satu ayat yang kiranya sangat jelas menerangkan hal ini diantaranya adalah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jamaah sholat rahimakumullah. Pada dasarnya ada banyak cara untuk menghindarkan diri dari dosa zina. Berikut ini 5 tips yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji tersebut. Yang pertama, perkuat iman dan takwa untuk menjaga diri dari dosa zina. Seorang hamba perlu memperkuat iman dan takwa kepada Allah, senantiasa merasa takut kepadanya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah, merasa selalu diawasi olehnya, selalu yakin akan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat janji dan hukumannya bagi orang-orang yang mendurhakai perintahnya dan melanggar larangannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-201. Innallazina taqu iza massahum ta'ifam masyaitoni tazakkaru faizahum mubsirun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Yang kedua yaitu tutup aurat. Hendaklah setiap muslim senantiasa menutup auratnya
dari yang bukan mahramnya agar kehormatannya terjaga dan terhindar dari pelecehan seksual. Sengaja membuka aurat di hadapan orang lain yang bukan mahram sama artinya dengan membuka peluang zina. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna an yahrafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim, yang artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga yaitu jaga pandangan. Pandangan adalah pintu pertama masuknya setan untuk menggoda kita agar terjerumus dalam kubangan dosa zina. Maka barang siapa yang mampu menjaga pandangannya, sungguh ia akan selamat, hatinya akan tenang, dan akal pikirannya akan jernih serta sehat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi, kullal mu'minina yafaddu min absarihim wa yahfadu farujahum zalika azkalahum innallaha khabirun bima yasnafun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa kullal mu'minati yafdudunna min absarihanna wa yahfadna farujahunna. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jamaah sidang salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hindari ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baur antara lawan jenis tanpa mahram. Sedangkan khalwat adalah laki-laki dan perempuan bukan mahram yang menyendiri di tempat tertentu. Dua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Ikhtilat dan khalwat adalah gerbang besar bagi seorang hamba menuju jurang dosa zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya itu adalah setan. Hadis riwayat Ahmad nomor 142-41. Termasuk dalam hal ini adalah bercampur baurnya antara saudara yang bukan muslim. Meskipun terkesan masih saudara dekat, namun tetap saja selama ia bukan mahram satu sama lain tidak diperkenankan. Selain karena kesempatan yang lebih mudah tersebut itulah justru yang banyak menipu dan menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam hal ini, termasuk saudara ipar. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan betapa bahayanya bercampur baur antara saudara ipar. Hindarilah kalian duduk-duduk berbaur dengan perempuan. Salah seorang sahabat Ansor bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Beliau menjawab, ipar adalah kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4934, Muslim nomor 2172. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ialah jangan bergaul dengan pelaku zina. Setiap muslim hendaknya tidak bergaul atau berkawan dengan para pelaku zina dan pelaku-pelaku perbuatan haram. Orang-orang yang senantiasa berbicara yang haram, yang menganggap remeh perbuatan haram, atau yang menggiring orang lain kepada yang haram. Betapa banyak orang yang awalnya baik menjadi buruk karena salah pergaulan. Padahal baginda Nabi telah mengingatkan seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Karenanya hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa ia berteman.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan sebaik-baik kawan dekat adalah orang-orang yang bertakwa, bukan pelaku kemaksiatan atau dosa. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Demikianlah materi khutbah tentang tips menghindari dosa zina yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, taufik dan inayahnya dalam mengaktualisasikan tips-tips tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nas'allaha at-taufiq wassadat, amin ya rabbal alamin. Barakallahu liya wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'i wa ayyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'dzihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu wa habihu sallallahu alaihi wa ala kulla rasulin arsalah. Amma ba'd, ibadallah, fa inni sikum wa nafsiya bitafawa wallahu aliyul azim wa a'lamu anna allaha amrakum bi imri azim amarakum bis salati was salami ala nabihil karimi faqala innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya yaqulullahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbukum inna zalalatas saati azim yauma tarawnaha tazhulu kullu murdiati amma doasa wa tadu kullu zati hamli hamallaha wa tarawna sukora wa ma hum biskara walakinna azaballahi sadid. Allahumma inna da'awnaka istajib lana du'aana Allahumma ghafir lana dzunubana wa israfana fi umrina Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna hudata muhtadina abradul laina wala mudil laina. Allahumma stur auratina wa amin rawatina waqfina ma uhmanna wa qina sarrama natahawwa. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil ahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azima yadhkurukum washkuruhu yazidkum wastaghfirukum yaghfir lakum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum majraj
wa aqimis shalah. Demikianlah merupakan tugas video praktek khutbah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.